Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Nganjuk melakukan penertiban puluhan tiang dan kabel milik provider ilegal. Penertiban dilakukan dengan cara memutus kabel dan tiang provider di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Nganjuk. Pemkab Nganjuk melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Nganjuk melakukan penertiban puluhan tiang dan kabel milik provider ilegal. Penertiban dilakukan dengan cara memutus kabel dan tiang provider di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Nganjuk. Pemotongan itu dilakukan setelah pihak perizinan memberikan peringatan selama 3 minggu dan tidak mendapatkan tanggapan dari provider. Ada sebanyak 20 tiang provider yang dipotong. Pemotongan tiang sendiri dilakukan dengan cara digergaji menggunakan mesin pemotong. Suharono Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk mengatakan, setelah berkoordinasi dengan DPM PTSP, maka Satpol PP melakukan eksekusi terhadap tiang provider yang tidak berizin. Karena tiang provider ini penempatannya tidak sesuai aturan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, dengan tidak berizinnya suatu usaha, maka daerah juga tidak akan mendapatkan manfaat pendapatan atau PAD. Dari satu tiang provider yang tidak berizin sama dengan merugikan pemerintah daerah sekitar 300 juta rupiah. Beberapa 1 bulan yang lalu kira-kira ya, kita sudah memotong beberapa tiang di perempatan Gandung Kidul. Setelah kita potong dari 32 provider, itu yang sudah mengajukan izin ada 17. Izin si pentol, sistem pelayanan perizinan terpadu online, itu nama si pentol. Yang sudah disurvei itu 8 provider. Di Nganjuk ini yang 8 provider tersebut 19 ruas sudah disurvei. Makanya beberapa yang sudah izin dan disurvei, yang belum hari ini ditertibkan. Kita mempunyai di kecamatan kota ini nanti rencana 40 ruas. Makanya dengan survei beberapa waktu besok mungkin bisa tercapai 40 ruas. Ini yang hari ini. Wahyu Wijanarko, penata perizinan ahli media DPM PTSP Nganjuk menjelaskan, selain memberikan sosialisasi, Pemkab juga telah memberikan peringatan kepada pengusaha jasa provider untuk segera mengurus izin. Namun hingga hari ini belum ada yang mengurus, maka langkah tegas diambil guna memberikan efek jerah. Saat ini di Kecamatan Kota Nganjuk sendiri terdapat 32 provider dan baru 17 pengusaha yang mengajukan izin. Kalau yang dipotong yang bagaimana, Pak? Yang dipotong itu yang tandanya merah, yang ada tulisannya tidak berizin. Yang hijau itu yang masih dalam proses perizinan. Itu mereka sudah mengajukan, sudah disurvei, ini masih dalam taraf untuk membayar retribusinya. Ya. Kalau di Jalan Yosudarso sendiri, Pak, ada kira-kira berapa banyak nantinya yang akan dipotong, Pak? Perkiraan ada 20 tiang. 20 tiang. Apakah rencananya nanti seluruh Kabupaten Nganjuk atau Kecamatan Kota gitu, Pak? Untuk tahap awal ini kita masih di Kecamatan Kota. Setelah itu nanti kita melebar sampai ke kecamatan-kecamatan di luar Kecamatan Nganjuk. Diharapkan dengan adanya sanksi pemotongan tiang provider tersebut dapat membuat pengusaha yang lain untuk segera mengajukan izin. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk.